Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Bu Ratna. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu. Alhamdulillah. Pak Fajar katanya hari ini proses coaching ya Pak ya? Betul Bu, hari ini ada kegiatan coaching. Coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, boleh sekali. Nah, jadi nanti Bapak melakukan coaching ya. Pada saat melakukan coaching ini, saya akan mengamati dari coach dan coachingnya. Saya juga akan menilai sesuai dengan topik yang ada, seperti apakah Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot atau belum, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian apakah jawaban yang disampaikan oleh coach itu apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak tanyakan gitu ya. Dan jangan lupa juga dalam proses coaching nanti itu Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak. Prinsip coaching adalah yang pertama yaitu permintaan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, sebelum melakukan observasi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Fajar. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, silakan. Ini Pak, kompetensi apa yang ingin Pak Fajar kembangkan dalam proses coaching yang akan Bapak laksanakan nanti? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dari hasil coaching tadi, Bapak ingin mengembangkan potensi yakni kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ya Pak ya? Betul Bu. Apakah ada kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Pak Fajar kembangkan dalam proses coaching ini? Nah, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Jadi kompetensi yang ingin Pak Fajar kembangkan yang lebih spesifik lagi kepada coach itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Kira-kira apakah indikator pencapaian dari proses coaching yang akan Pak Fajar lakukan? Nantinya setelah proses coaching, harapannya saya ingin coach itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk dapat menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana aksi atas permasalahan yang dialami oleh coach itu sendiri Bu. Jadi menurut Pak Fajar indikator ketercapaian itu apabila coach itu telah berhasil mengembangkan kompetensi yang dimilikinya ya Pak ya, Betul. untuk dapat menemukan solusi serta langkah-langkah dan rencana serta strategi untuk permasalahan yang dialaminya gitu kan Ya, ya Pak ya. Bagus sekali, Pak. Terima kasih atas jawaban dari Pak Fajar selama melaksanakan proses coaching. Ya. Silahkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Boleh Bu, siap. Terima kasih Pak Fajar. Sama-sama Bu Ratna. Mari Pak. Mari. Assalamualaikum Bu Fani, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fajar. Bagaimana kabar Bu Fani hari ini? Pak Fajar bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana tadi Bu mengajar di sekolahnya? Ya, alhamdulillah tadi anak-anak terkendali ya Pak, aman. Alhamdulillah ya Bu. Oh baik, kita langsung saja. Katanya Bu Fani ingin menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa Bu? Ya Pak, saya itu ada
sesuatu yang ingin saya tanyakan, saya bicarakan dengan Pak Fajar. Saya di sekolah ini kan baru 5 bulan ya Pak. Tapi selama 5 bulan ini kok saya merasa anak-anak itu kreativitasnya kurang ya Pak. Oh, jadi Bu Fani merasa kreativitas dari anak-anak yang ada di sekolah Bu Fani itu masih rendah ya? Iya Pak, anak-anak itu belum bisa kreatif menggunakan permainan-permainan APE yang ada yang sudah saya sediakan. Oke, baik, kita punya waktu tidak lama ya Bu, mungkin sekitar 15-20 menit. Kira-kira hal apa yang ingin Bu Fani dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya itu ingin Pak meningkatkan kreativitas anak-anak di kelas saya terutama dan di sekolah ini. Pada umumnya saya itu ingin anak-anak itu dapat berkreasi sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran mereka, tidak bisa berkembang gitu Kak, dapat menggunakan berbagai macam APE yang sudah saya sediakan, tidak hanya melulu misalnya menggambar itu dengan pensil, krayon dan buku gambar atau dengan spidol saja, tapi saya itu ingin mereka menggunakan barang-barang yang lain. Misalnya saya sudah sediakan kunyit, saya sudah sediakan arang, saya ingin anak-anak itu menggunakannya seperti itu Pak. Oh ya, jadi pada intinya Bu Fani ingin meningkatkan kreativitas pada siswa di sekolah gitu. Iya Pak. Baik, kira-kira menurut Bu Fani nih, murid sudah dikatakan tumbuh kreativitasnya itu yang seperti apa Bu? Anak yang sudah tumbuh kreativitasnya itu misalnya menurut saya anak yang sudah dapat mengkreasikan apa yang ada di dalam pikiran mereka dengan sebaik-baiknya, tidak apa ya Pak namanya, tidak terpatri pada beberapa hal saja, jadi bisa membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Baik, jadi menurut Bu Fani mereka itu sudah bisa berkreasi bila sudah menggunakan berbagai kegiatan sesuai dengan kreativitasnya itu sendiri ya Bu? Iya Pak. Nah, kalau menurut Bu Fani, hal yang Ibu sampaikan tadi itu level ideal anak sudah berkembang kreativitasnya yang sudah di skala 10 lah ya kira-kira situasi saat ini kreativitas murid yang ada di sekolah Ibu itu sudah ada di skala berapa Pak? Di angka 6 Pak. Baik, angka 6. Terus kira-kira Bu Fani ingin nantinya kreativitas murid Bu Fani itu berada di skala berapa? Saya ingin anak-anak itu berada pada skala 8 ya Pak, itu sudah cukup kayaknya. Jadi Bu Fani ingin kreativitas murid bisa meningkat ke level 8. Iya. Terus kira-kira apakah Ibu Fani sudah mempunyai rencana agar bagaimana kreativitas anak itu bisa sampai level tersebut yang diinginkan tadi? Saya masih saya pikirkan ya Pak tentang hal itu, tapi saya sudah mempunyai beberapa ide yang ingin saya laksanakan. Yang pertama, saya ingin mengajak anak-anak itu untuk pembelajaran di luar kelas. Anak-anak saya ajak jalan-jalan keliling kampung saja, karena di daerah saya itu daerah yang banyak pengepul pasir, jadi banyak truk yang datang ke sana. Jadi saya ingin anak-anak dapat melihat apa yang ada di sana. Di sana juga ada bego-bego. Iya, anak nanti bisa melihat, oh truk itu seperti ini ya, oh bego itu seperti ini ya. Lalu setelah tahu seperti itu nanti dibawa ke sekolah, lalu anak-anak dapat berkreasi, diberi kalimat-kalimat pemantik, apa yang kalian lihat tadi misalnya. Anak-anak kalau anak ngomongnya saya melihat truk gitu. Iya, terus kita berikan kalimat pemantik api seperti truk, seperti apa yang ingin kamu buat, seperti itu. Mereka dapat menggunakan balok-balok, dapat menggunakan plastisin, dapat menggunakan pasir-pasir kinetik yang ada di sekolah untuk berkreasi. Dan yang kedua, saya ingin membuat atau memperlihatkan video-video pembelajaran bagi anak didik agar anak didik dapat melihat berbagai macam hal yang jauh dari kita, tapi anak-anak dapat melihatnya dan dapat meningkatkan kreativitas mereka. Oke, dari dua strategi tadi yang sudah Bu Fani rencanakan,
kira-kira strategi mana dulu yang akan segera Bu Fani laksanakan dari dua strategi tadi? Dari dua strategi itu saya ingin menggunakan strategi yang pertama dulu ya Pak. Saya ingin mengajak anak-anak untuk pembelajaran di luar kelas. Wah, strateginya sangat menarik Bu untuk anak-anak dan sangat keren sesuai dengan perkembangan zaman yang ada di saat ini. Lalu kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan? Saya ingin segera melaksanakannya ya Pak. Kira-kira 2-3 hari lagi semoga saya bisa melaksanakan. Baik Bu, dalam kegiatan ini kira-kira Bu Fani ingin melibatkan siapa saja? Saya ingin melibatkan teman-teman rekan-rekan sejawat di sekolah ini agar dapat bersatu padu ya dalam menciptakan apa yang sudah saya cita-citakan ini. Wah, rencana yang Bu Fani sampaikan itu sudah sangat matang ya. Jadi tinggal pelaksanaan saja. Baik, kita sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah Ibu Fani dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Saya sudah lega ya Pak. Akhirnya saya menemukan solusi dari masalah saya yang tadi saya kebingungan. Alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Fajar, saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya tersebut. Baik, jadi intinya Ibu Fani sudah menemukan sebuah solusi atas apa yang menjadi permasalahan Bu Fani selama ini. Iya Pak. Baiklah, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Mungkin minggu depan atau kapan ketika nanti Bu Fani sudah merealisasikan apa yang selama ini Bu Fani rencanakan, dan juga saya sudah penasaran nih nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin. Iya Pak, terima kasih. Mohon dukungannya selalu ya Pak. Selalu saya Terima dukung. kasih. Halo Pak Fajar, Halo Bu Ratna, gimana tadi proses coachingnya sudah? alhamdulillah sudah Bu. Gimana? Apakah proses coaching tadi berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah sesuai dengan prediksi saya, kegiatan coaching tadi berjalan lancar dan baik Bu. Alhamdulillah. Saya ikut senang ya Pak ya. Gini Pak, nah, setelah saya melakukan observasi ya tadi pada saat Bapak melakukan coaching, nah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Pak Fajar. Pak Fajar berkenan ya Pak ya? Sangat berkenan Bu. Terima kasih. Nah, ini saya ingin menanyakan apa saja yang sudah Pak Fajar dapatkan dari proses coaching yang terkait dengan indikator ketercapaian. Baik, tadi ketika melaksanakan kegiatan coaching, saya sudah menggunakan alur tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, kemudian bagaimana melakukan identifikasi, terus menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach itu sendiri. Jadi tadi saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach sendiri. Jadi Bapak tadi sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta ya Pak ya? Betul. Nah tadi setelah saya mengamati kegiatan proses coaching Pak Fajar, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Semoga Pak Fajar berkenan ya Pak ya? Siap, tenang. Terima kasih. Jadi tadi Pak Fajar sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Pak Fajar sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi. Pak Fajar juga sudah mengarahkan coach dalam menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana yang diambil oleh coach tadi dapat berjalan dengan baik. Nah, tadi saya juga mengamati bahwa Pak Fajar itu dalam melaksanakan proses coaching itu sangat fokus ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Yang artinya Pak Fajar sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh. Pak Fajar juga sudah mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Betul begitu ya Pak ya tadi ya. Betul Bu. Nah, kira-kira
apakah ada kompetensi yang lain yang ingin Pak Fajar kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ada Bu, jadi saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tinta pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching untuk kedepannya, hasilnya itu jauh lebih baik lagi Bu dari apa yang sudah saya laksanakan hari ini. Oh ya, bagus sekali ya, luar biasa yang sudah Pak Fajar inginkan. Jadi Pak Fajar ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tinta ya Pak ya, Betul Bu. agar nantinya proses coaching selanjutnya itu akan berjalan dengan lebih baik lagi, begitu ya Pak ya? Ya, Nah baik, menurut saya apa yang sudah Pak Fajar berikan pada proses coaching ini sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ke depannya ya Pak ya. amin Bu. Amin. Dan terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya mengenai proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Fajar. Sama-sama Bu Ratna. Ya, demikian saja. Terima kasih ya Pak ya. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.